Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-munfarid bil ijad, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad afdhalil ibad wa ala alihi washabihi wal bahjati war rasyad. Amma ba'd. Bapak, Ibu-ibu, alhamdulillah kita lanjutkan kajian kita tentang Sirah Nabawiyah. Sebelum masuk ke materi, supaya saya tidak lupa mengenai ada dua isu yang sedang ramai di kalangan urusan perhajian begitu. Yang pertama adalah masalah fatwa MUI mengenai penggunaan dana haji. Kemudian yang kedua adalah mengenai kondisi keuangan haji. Ini di luar materi sehari-hari. Jadi sebagaimana Bapak Ibu ketahui bahwa sejak tahun 2017 itu dana haji tidak lagi dikelola oleh Kementerian Agama, tapi dikelola oleh satu badan tersendiri, namanya Badan Pengelola Keuangan Haji, yang disingkat BPKH. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014. Nah, badan ini bukan Kemenak, juga bukan bagian dari Kementerian Agama, tapi dia adalah badan yang berdiri sendiri. Nah, sering orang masih salah paham mengira BPKH itu bagian dari Kementerian Agama atau bawahannya Kementerian Agama. Nah, jawabannya tidak. Dia tidak di bawah Kementerian Agama, tidak juga di bawah Kementerian Keuangan, tapi dia adalah badan yang berdiri sendiri. Sehingga kalau orang bertanya tentang dana haji, tanyanya ya ke BPKH itu, bukan ke Kementerian Agama, juga bukan ke Kementerian Keuangan. Nah, sejak tahun 2017 itu dimulailah pola, sebenarnya dari sebelumnya, sejak zaman Kementerian Agama itu sudah dirancang adanya akad antara jamaah dengan pengelola keuangan haji, namanya akad wakalah. Wakalahnya wakalah bil istismar, yakni wakalah untuk menginvestasikan, di mana semua hasil investasi kembali kepada jamaah haji. Nah, selain dipercaya mengelola uang haji, BPKH juga dipercaya mengelola DAU, dana abadi umat. Nah, ini beda uangnya. Jadi ada namanya dana haji, ada namanya dana abadi umat. Nah, dana haji itu dana jamaah haji, semua jamaah haji yang dikelola oleh BPKH. Dana abadi umat adalah dana yang pemiliknya nggak jelas, yakni dari uang yang terkumpul dari tahun-tahun zaman lama, masih haji sistem lama, yang pemiliknya tidak tahu siapa, orang yang dihubungi tidak ada, datangi ke alamatnya alamat palsu, ya. Orangnya Bang Toyib tidak pulang. Ada juga yang sudah wafat, ada yang ya macam-macam ya.
Sehingga dana itu pemiliknya menjadi tidak jelas. Dan jumlahnya tidak kecil. Jumlahnya itu 4 triliun. Dana yang tidak jelas. Jumlahnya 4 triliun. Itu kemudian dikenal dengan nama dana abadi. Dan jumlahnya tiap tahun nambah. Nah, dana yang 4 triliun ini itu dikelola, hasilnya itu dibagi untuk kemaslahatan umat. Tidak dipakai untuk jemaah haji, tapi dipakai untuk kemaslahatan, seperti perbaikan madrasah, perbaikan sekolah, mobil ambulans, mobil operasional, bantuan, ya, mobil Al-Quran dan sebagainya, termasuk untuk bantuan bencana alam ke berbagai wilayah yang mengalami bencana alam. Nah, itu namanya. Jadi tidak ada dana haji dipakai untuk bagi-bagi kemaslahatan, tidak ada. Yang dipakai adalah hasil dari dana abadi. Setahun yang dibagi sekitar 200 sampai 230 miliar dibagi ke seluruh Indonesia. Disalurkanlah istilahnya. Kemudian ada namanya dana haji. Dana jamaah haji tunggu. Ini jumlahnya sekitar 161 triliun. Nah, itu gede banget ya. Nah, dari dana itu kemudian dihasilkan dana nilai manfaat. Tahun 2023 itu dihasilkan nilai manfaat kira-kira 10,5 triliun. Nilai manfaat yang dihasilkan 10, lebih lah, 10,9. Nah, dari jumlah itu 3,1 triliun dibagi ke seluruh jamaah haji, baik yang mau berangkat maupun yang menunggu. Semua dibagi dalam bentuk virtual account, sehingga setoran haji itu nambah karena dapat tambahan. Nah, sisanya 7, sekian triliun itu yang sekitar 300 sekian miliar dipakai untuk biaya operasional. Operasionalnya pengelola haji BPKH. Yang 7,1 triliun dibawa ke DPR, diajukan, inilah subsidi haji yang sanggup diberikan oleh BPKH. Nah, kemudian ternyata hasil keputusan DPR dengan pemerintah dan juga BPKH melalui rapat kerja diputuskan bahwa subsidi haji per jamaah adalah 37,6 juta rupiah per jamaah kali 200.000. Nah, itu kira-kira hasilnya 7, sekian triliun. Kok ya ternyata dapat tambahan kuota 20.000, sehingga 204 tambah lagi jadi sekitar 220.000 kali 37,6 juta. Nah, itu sekitar 8, sekian triliun. Sehingga defisit itu yang dikenal dengan nama defisit, kan ramai itu uang haji defisit. Sebenarnya tidak defisit, defisitnya yaitu kayak seperti itu, sehingga jumlahnya defisit. Tapi karena penyelenggaraan haji itu selalu ada efisiensi, maka uang efisiensi ini kembali ke kas haji, sehingga defisitnya itu hanya sekitar, bukan hanya ya defisitnya itu sekitar 200 sekian miliar defisit. Diambil dari mana defisitnya itu? Diambil dari sisa-sisa nilai manfaat yang masih belum dipakai.
Karena tahun 2021 dan 2022 2020 dan 2021 itu tidak ada penyelenggaraan haji, ada tabungan di sana. Nah, itu yang dipakai nutubi itu kan. Nah, itu ceritanya begitu Bapak Ibu. Ya, jadi defisitnya di situ. Bukan berarti duit haji minus, tidak ya. Supaya dipahami, nanti wartawan itu kan suka salah nulis gitu kan. Nah, defisit yang untuk periode 1 tahunan ini itu tidak boleh terus terjadi. Sebab kalau nanti terus terjadi, maka lama-lama nanti memakan uang jamaah. Nah, kenapa yang ini makan uang jamaah? Tidak, jawabannya tidak, karena ini adalah, jadi gini, ini misalnya ada uang 100, kemudian kita hasilkan 5, gitu kan? Nah, yang defisit itu yang 5 ini, yang 100-nya mah nggak berkurang. Nah, kenapa yang 5 ini defisit tidak berkurang? Karena masih ada tabungan, karena 2 kali tidak menyelenggarakan haji. Nah, itu harus dipahami ya. Tapi defisit ini nggak boleh terus. Kalau terus nanti jadinya makan pokok kan gitu. Nah, itulah mengapa MUI mengeluarkan fatwa bahwa jika penyelenggaraannya seperti itu nanti jatuhnya hukumnya akan haram. Kenapa haram? Karena memakan harta orang lain. Nah, sebenarnya wakalah itu, nanti kapan-kapan kita cerita akad wakalah itu ya, harus kembali ke seluruh jemaah kan gitu. Nah, untuk mengatasi problem akad itu sudah ada namanya akad wakalah mutlaqoh. Jadi akad antara jemaah dengan BPKH ini namanya akad wakalah mutlaqoh. Jemaah itu membolehkan BPKH untuk mengalokasikan nilai manfaat itu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, disitulah kemudian peraturan perundang-undangan itu yang mengatur uang ini dipakai untuk apa saja. Nah, itu yang kemudian menjadi boleh ya. Jadi fatwanya tidak salah, tapi penyelenggaraannya juga ada jalan keluar fikihnya. Sebab kalau tidak pakai jalan keluar, memang hukumnya jadi haram. Karena memakai uang jamaah yang lain uangnya dipakai untuk jamaah yang berangkat. Ya, kan jamaah yang berangkat ini disubsidi, yang nyubsidi jemaah yang lain. Nah, itu ceritanya seperti itu. Ini supaya kita tidak terjadi kegaduhan gitu kan, karena di masyarakat juga dilihat ada kegaduhan. Karena wartawan kan tidak ngerti fatwa, wartawan juga tidak ngerti uang itu detailnya seperti apa. Mungkin ngerti, tapi bahasa mungkin ngerti, tapi nulisnya itu yang bikin orang ini apa namanya seru gitu. Ya, sampai pernah ada demo ke kantor BPKH mengenai penyelenggaraan haji. Ya, bagi BPKH-nya ya, loh, demo kok ke kami, loh kami itu tidak ngurusi penyelenggaraan haji. Urusan kami hanya mengelola keuangan. Penyelenggara haji tetap Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh di bawah Kementerian Agama. Nah, nanti kapan-kapan cerita tentang hal itu saya tambah lagi update ya. Nanti sebenarnya update-nya banyak ya. Update-nya banyak ya. Seperti kita sudah akuisisi hotel, sudah punya catering di sana, sudah punya restoran di Arab Saudi sana. Itu nanti kapan-kapan kita ceritakan. Nah, sekarang kita kembali ke Sirah Nabawiyah kita. Ceritanya adalah sudah sampai di masa setelah terjadinya perjanjian Hudaibiyah. Sebagaimana telah kita ulang-ulang bahwa perjanjian Hudaibiyah ini adalah salah satu bentuk kemenangan terbesar umat Islam, yakni
memaksakan terjadinya perdamaian antara Madinah dengan Mekah. Ya. Perdamaian itu umurnya adalah 10 tahun. Ya. Di dalam masa perdamaian itu salah satu butir perjanjian itu, kalau ada orang Mekah yang pindah ke Madinah, kemudian masuk Islam dan pindah ke Madinah, maka pemerintah Madinah wajib mengembalikan orang itu ke Mekah. Sebaliknya, apabila ada orang Madinah yang murtad kemudian pindah ke Mekah, maka tidak boleh dikembalikan, tidak wajib dikembalikan ke Madinah. Nah, perjanjian ini seperti kalah gitu loh. Wah, kita dipaksa mengembalikan tapi orang nggak boleh dikembalikan. Bahkan sebelum tinta perjanjian itu kering, sudah ada orang yang menyatakan diri masuk Islam, ingin ikut rombongannya Nabi Muhammad, tidak boleh, tapi harus dikembalikan ke Mekah. Ya. Nah, itu justru Ibnu Suhail. Ibnu Suhail itu anaknya orang yang naikkan perjanjian dengan Nabi Muhammad itu. Nah, setelah beberapa waktu terjadilah beberapa solusi karena tidak melanggar bunyi dari perjanjian. Solusinya adalah ketika ada wanita yang masuk Islam kemudian minta ikut rombongan Nabi atau hijrah ke Madinah, itu sama Nabi tidak dikembalikan. Karena kata Nabi, bunyi perjanjiannya nggak menyebutkan wanita. Jadi wanita dibiarkan. Cuma Nabi Al-Quran memberikan petunjuk, ngasih saran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun. Kalau ada orang-orang dari orang-orang kafir kemudian muhajiratun mukminat kemudian mengaku beriman dan hijrah, famtahinuhun, maka ujilah mereka, ujilah keimanan mereka. Ya. Wallahu a'lamu bi imanihim. Allah lebih tahu tentang keimanan mereka. Ini ada di surah apa itu ya? Mumtahanah. Kalau saya surah Mumtahanah. Allah a'lamu bi imanihim. Fa in alimtuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kufar. Kalau kamu sudah yakin, percaya bahwa mereka itu beriman, jangan kembalikan kepada orang-orang kafir. Ini kan ada perintah dari Allah seperti itu. Fala tarji'uhunna ilal kufar. Lahunna khillul lahum wa lahum yakhilluna lahum. Mereka tidak halal bagi mereka, mereka juga tidak halal bagi mereka. Maksudnya mereka perempuan tidak halal bagi mereka orang-orang kafir, dan orang-orang kafir pun tidak halal bagi mereka. Wa atuhum ma anfaqu. Tapi bayarlah mas kawin mereka. Apa yang sudah dinafkahkan oleh orang-orang kafir itu kasih ganti rugi. Ya. Fala junaha alaikum wa atuhum ma anfaqu wala junaha alaikum an tankihuhunna idza ataitumuna ujurahum. Dan enggak apa-apa kalau kalian mau menikahi mereka. Kan ini orang-orang yang enggak punya suami jadinya kalau mereka lari dari suami. Ya. Kalau kamu mau menikahi mereka silahkan, tapi bayar mas kawinnya. Wa atuhunna ujurahum. Nah, sekarang itu petunjuknya seperti itu. Jadi tidak dikembalikan yang perempuan. Nah, kemudian yang kedua,
Bagaimana kalau laki-laki kan harus dikembalikan? Bagaimana caranya mengatasi? Ya diserahkan kepada orang itu. Misalnya gini, ada orang kemudian ke Madinah, masuk Islam, minta suaka gampangnya. Nabi pasti menolak, tidak bisa. Perjanjian kami mengharuskan kami mengembalikan kalian ke Mekah, walaupun dia masuk Islam. Nah akhirnya apa? Orang-orang yang masuk Islam ini, dia terusir dari Madinah karena tidak boleh diterima di Madinah, tapi mereka tidak mau kembali ke Mekah. Akhirnya mereka ini lari ke pesisir, daerah pesisir pantai, membentuk komunitas di sana. Nah itu adalah jalan keluar. Kenapa? Begitu ada di sana, ketika dituntut ke Madinah, pihak Madinah tinggal mengatakan, tidak ada di kami kok mereka. Itu kan adanya di sana, ya tidak tahu, bukan urusan kami. Gampangannya itu kalau ada perjanjian suaka antara misalnya Indonesia dengan Malaysia, ternyata orangnya larinya ke Singapura ya. Yang misalnya Malaysia nuntut, tidak tahu udah di Singapura urusan saya. Nah akhirnya banyak orang yang masuk Islam kemudian membentuk komunitas di pinggir pantai, dan ini menguntungkan bagi Islam secara wilayah dan dakwah. Selain itu, yang kembali ke Mekah itu juga tetap berdakwah di Mekah, walaupun dengan ancaman-ancaman. Sebenarnya di Madinah tidak pernah ada masalah. Nah di masa-masa itulah masuk Islamnya beberapa tokoh seperti Khalid bin Walid. Itu masuk Islam di masa itu. Di masa sudah ada bahkan sudah mulai terjadi pelanggaran perjanjian oleh kaum kafir. Nah, setelah perdamaian itu sudah kita ceritakan di pengajian sebelumnya bahwa Nabi SAW kemudian mengirimkan surat ke berbagai negeri, ke Kisra, pemimpin Persia, ke Kaisar Romawi, ke pemimpin Mesir, dan ke berbagai negeri ya. Yang dari Mesir itu kemudian dikirim kepada Nabi 3 orang ya, 1 Qasim dan 2 orang perempuan ya. Yang satu bernama Silin, yang satu bernama Maria. Maria ini kemudian dinikahi oleh Nabi SAW dan punya anak bernama Ibrahim. Jadi istri Nabi selain Khadijah, yang punya anak itu adalah Maria Al-Qibtiyah, yang asalnya adalah hadiah dari Muqawqis, penguasa Mesir, kepada Nabi SAW, yang dimerdekakan dan dinikah. Nah, sebagian sejarawan menganggap bahwa beliau masih sebagai budak ketika melahirkan Ibrahim, tapi sejarawan Islam kebanyakan berpendapat bahwa Maria Al-Qibtiyah ini sudah dimerdekakan dan sudah masuk Islam dan sudah dimerdekakan. Kemudian juga yang merobek-robek surat perjanjian Nabi adalah penguasa dari Kisra. Yang merobek-robek perjanjian ini, kemudian kata Nabi, Allah akan merobek-robek mereka sebagaimana mereka merobek-robek surat perjanjian itu. Dan yang pertama dikalahkan dari seluruhnya itu adalah Persia ya, Persia. Sedangkan kaum Romawi karena membunuh utusan dari Nabi, kemudian terjadilah perang ya, perang namanya perang Mu'tah.
Nah, itu sudah kita ceritakan sebelumnya. Nah, selain dari itu, setelah perjanjian damai yang panjang itu, maka umat Islam di Madinah mempunyai waktu dan juga masa-masa di mana mereka bisa lebih konsentrasi kepada hal-hal yang lain selain kaum Quraisy Mekah. Seperti kabilah-kabilah di sekitar Madinah yang suka melakukan perampokan, kan di sana zaman dulu tuh suka orang begal ngerampok gitu ya. Nah, di dekat Madinah itu ada kabilah namanya Bani Fazaroh ya, atau Fazari ya. Itu dulunya kabilah ini suka merampok ini dulunya. Jadi ada kabilah dicegat, bahkan mereka pernah merampok unta-untanya kaum muslimin ya, unta-untanya Nabi juga dirampok sama kabilah. Tetapi kabilah Fazaroh ini pada akhirnya masuk Islam pada akhirnya. Nah, mengapa mereka masuk Islam? Ini lucu juga, masuk Islam. Jadi di wilayah Fazaroh itu terjadi kekeringan. Kekeringan, nggak ada air, nggak ada pertanian. Akhirnya mereka ke Madinah menghadap Nabi, minta bantuan ceritanya. Minta bantuan. Ya, seperti biasa Nabi itu selalu mendakwahkan ya. Oke, saya bantu, tapi masuk Islam dong. Ini masuk Islam, bahkan didoakan ya. Bani Fazaroh ini kemudian didoakan. Makanya kemudian terkenal ya Fazaroh. Makanya sekarang itu kalau ada orang memakai nama Fazari itu dari Fazaroh ini, Bani Fazaroh. Fazari. Padahal tadinya mereka ini. Bahkan di dalam keislamannya Bani Fazaroh ini termasuk kabilah yang tertib. Maksudnya tertib itu mereka itu mengumpulkan zakat itu secara kolektif. Jadi masyarakatnya bayar zakat, dikumpulkan secara kolektif, terus diambil oleh utusan dari Madinah. Nah, utusan Nabi yang biasa ngambil dana zakat ke Fazaroh ini tidak lain adalah Amr bin As. Amr bin As ya. Nah, Amr bin As ini adalah tokoh yang terkenal ya, salah satu pemimpin perang yang juga terkenal di perang apa namanya itu, Yarmuk ya, perang Yarmuk, dia pahlawan perang Yarmuk. Juga orang yang menjadi utusan dalam tahkim antara Ali dan Muawiyah, dari pihak Muawiyah, itu adalah Amr bin As. Nah, itulah yang ditugaskan Nabi sering. Nah, adapun perang yang kita sebut dengan nama perang Ghobah atau perang Dzuqarah. Jadi ada yang menyebut perang Ghobah, ada yang menyebut perang Dzuqarah. Itu adalah peperangan yang terjadi antara Madinah dengan Fazaroh ini sebelum mereka masuk Islam. Jadi satu ketika Nabi itu SAW punya pembantu namanya Robah. Robah itu diutus oleh Nabi untuk meninjau ternak unta yang sedang minum dan diperah susunya. Itu ada dikembalakan di satu tempat. Nah, itu Nabi mengutus. Bareng dengan dia adalah Salamah bin Al-Aqwa. Salamah bin Al-Aqwa ini menemani si Robah ini. Nah, di sana ada penggembalanya. Jadi penggembalanya bukan Robah, bukan Salamah. Ada para penggembala unta ini, ada penggembala.
Mereka sampai perjalanannya kan panjang. Perjalanan itu jangan dikira 1 jam 2 jam gitu ya. Perjalanan bisa setengah hari 1 hari gitu. Sampai nginep di sana di tempat pengembalaan unta itu. Nah pagi harinya datanglah kepala sukunya Fazaroh ini, namanya Abdurrahman Al-Fazari. Ya. Jadi orang-orang kafir dulu itu namanya itu sebenarnya bagus-bagus, Abdullah, Abdurrahman, namanya itu sudah benar gitu. Cuman yang disembah ya nggak benar. Namanya udah benar. Nah begitu Abdurrahman Al-Fazari dengan pasukannya ini kemudian mengepung dan merampok wilayah itu. Unta-unta di. Nah siapa tadi? Salamah Al-Aqwa itu kemudian bilang kepada Robah, "Udah kamu lari sana. Ini biar kutangani, kamu lari sana. Kamu lari, temui Tolhah. Sampai kamu ketemu Tolhah, setelah itu segera lari ke Nabi, kabari bahwa ada penyerangan dan perampokan unta-unta." Larilah si Robah itu ketemu dengan Tolhah, ketemu dengan Nabi, sehingga Nabi kemudian mengirim pasukan. Nah sebelum rombongan pasukan Nabi ini datang, si Salamah Al-Aqwa ini sudah perang dengan para penyerang. Dia lari ke atas bukit, kemudian dengan berbekal, dia adalah pemanah gitu ya, maka dipanah orang-orang ini sampai lari. Jadi justru pasukan penyerang ini panik lari di panah itu, karena mereka sibuk mengatur unta-unta itu. Sepanjang pelarian itu kejar-kejaran dengan si Salamah ini tadi, sampai rombongan pasukan Nabi itu datang. Nah, rombongan pasukan Nabi datang, kemudian terjadilah duel ya, antara Abdurrahman Al-Fazari itu dengan utusan-utusan Nabi ini tadi. Yang pertama maju namanya Akhrom itu duel dengan si Abdurrahman Al-Fazari ini, kalah ya. Mati ditusuk sama Abdurrahman Al-Fazari. Kemudian majulah Abu Qatadah ini naik kuda, maju duel dia dengan Abdurrahman Al-Fazari itu, mati Al-Fazarinya. Jadi Abu Qatadahnya menang. Kemudian setelah pemimpinnya mati, maka kacaulah pasukan penyerang ini lari. Unta-untanya ditinggalkan. Bahkan juga rampasan-rampasan perang yang lain ditinggalkan semua. Lari. Akhirnya kembali semua itu. Rampasan perang dan juga unta-untanya kembali. Diambil alih kembali oleh pasukan Islam. Nah ini adalah kemenangan bagi pasukan Islam. Walaupun yang berperang aslinya tidak banyak. Karena sebenarnya duel cuma 3 orang kan. Si Salamah yang pakai panah, kemudian Akhrom yang akhirnya wafat, kemudian si Abu Qatadah. Tetapi mereka datang ini membawa pasukan. Nah setelah lari ya sudah, Nabi SAW kemudian memberi pujian kepada Abu Qatadah. Nabi SAW mengatakan penunggang kuda terbaik hari ini adalah Abu Qatadah, dan pasukan jalan kaki terbaik hari ini adalah Salamah bin Al-Aqwa. Bahkan kemudian Nabi menghadiahkan panah kepada Salamah itu. Panah itu satu panah untuk pejalan kaki, ya, satu panah untuk penunggang kuda. Jadi ternyata panah untuk pejalan kaki dan panah untuk penunggang kuda itu beda. Saya juga baru tahu. Karena mungkin larinya panah dan anunya mungkin memang beda. Nah itu cerita perang Dzuqarat. Mengapa disebut perang Dzuqarat? Karena peperangan itu berakhir di
sumber mata air namanya Dzulqarnain. Disitulah duel-duel tadi terjadi. Nah, setelah itu, selain itu, Islam juga mulai mengalihkan perhatian ke Khaybar. Nah, Khaybar ini, itu Khaybar dulu dengan Khaybar sekarang itu beda. Kalau Khaybar dulu itu adalah wilayah yang subur, yang boleh dikatakan itu kota besar zaman itu. Ya, kotanya itu membentang berkilo-kilometer, ya sekitar 10 sampai 20 mil. Itu berarti sekitar 16 sampai 30 kilometer ya, bentangannya itu. Di sana isinya adalah perkebunan dan benteng. Dan benteng Khaybar itu terkenal karena bentengnya bukan satu, tapi banyak bentengnya. Kalau jaraknya dari Madinah itu sekitar 100 sampai 130 km. Itu dari Madinah ke Khaybar. Ya 90 lah. Ya benar, 100 sampai 130 km. Atau kalau ukuran mil itu sekitar 60 sampai 80 mil dari Madinah. Dan itu kota besar. Kalau sekarang, Bapak-bapak sebaiknya jangan ke Khaybar. Karena sekarang wilayah itu adalah wilayah yang dikenal sebagai wilayah yang berbahaya. Jadi di sana mungkin karena ditinggalkan gitu ya. Setelah kan dulu yang menempati itu orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi Khaybar. Nah, kalau Bapak-bapak masih ingat bahwa ketika terjadi perang Khandaq atau perang Ahzab. Ahzab itu artinya sekutu. Khandaq itu artinya parit. Dinamakan perang Khandaq karena pasukan Islam bertahan dengan parit. Dinamakan perang Ahzab, perang sekutu karena musuhnya adalah sekutu. Jadi sekutu itu ternyata dari zaman dulu memang jahat gitu ya. Sampai sekarang sekutu itu juga jahat. Ya, kekuatan yang jahat itu. Nah, Ahzab itu adalah sekutu. Sekutu apa saja? Nah, yang membentuk persekutuan itu tidak lain berasal dari Khaybar ini. Jadi dari Khaybar inilah dibentuknya sekutu yang menyerang dalam perang Ahzab. Tetapi kurang ajarnya orang-orang Khaybar, mereka sendiri tidak ikut perang. Yang perang adalah kaum Quraisy dan Ghatafan. Jadi orang Quraisy dan orang Ghatafan ini diprovokasi oleh orang-orang Khaybar, yaitu orang-orang Yahudi Khaybar itu untuk membentuk persekutuan menyerang Madinah. Nah, itulah yang memunculkan perang Ahzab, perang sekutu itu. Tujuan dari mereka selain untuk menghancurkan pasukan Islam adalah untuk memenangkan orang-orang Bani Quraisyah. Bani Quraisyah itu, jadi Bani Quraisyah itu juga kaum Yahudi, tetapi adanya di dalam wilayah Madinah. Ya, jadi Bani Quraisyah itu ada di dalam Madinah. Jadi kan di Madinah itu ada 3, Bani Qainuqa yang pertama kali terusir, kemudian Bani Nadir yang diterangkan dalam surah Al-Hasyr juga terusir karena berkhianat membunuh Nabi itu ya. Kemudian Bani Quraisyah yang berkhianat ketika terjadi perang Khandaq, yaitu perang parit. Nah, Khaybar sendiri punya pasukan yang sangat kuat ya. Ada ratusan, bahkan ada yang mengatakan ribuan pasukan Yahudi di Khaybar itu. Mereka punya senjata lengkap di sana. Jadi ternyata perang proksi
atau perang menggunakan tangan orang lain itu dari zaman dulu sudah dilakukan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi perang memakai tangannya Quraisy dan Hotafat. Zaman sekarang mereka perang pakai tangannya macam-macam, walaupun sekarang perang sendiri. Yang di Timur Tengah itu kan orang Yahudi sendiri yang berperang, yaitu Israel. Tapi dulunya pakai proksi. Yang masih pakai proksi di Ukraina. Ukraina itu pakai proksi. Jadi Ukraina ini sebenarnya berperang on behalf Amerika kan. Jadi Amerika sebenarnya berperang dengan Rusia, atau NATO lah yang berperang dengan Rusia. Tapi yang dijadikan proksinya adalah Ukraina. Nah Ukrainanya ya kok mau gitu negaranya dijadikan proksi. Padahal jadi proksi itu artinya Anda akan hancur lebur. Gitu kan? Jadi proksi itu artinya Anda hancur lebur. Dulu Irak itu dijadikan proksi oleh Amerika untuk memerangi Irak. Tapi kemudian Irak sendiri dihancurkan oleh Amerika. Nah itu kejahatan sekutu itu seperti itu. Jadi untuk kita mengingatkan bahwa itulah dalam penghimpunan pasukan Ahzab itu tidak lain berasal dari Khaybar. Maka Madinah kemudian berpikir bagaimana kalau kita menaklukkan Khaybar. Nah kenapa kok tidak menaklukkan Khaybar dan yang lain itu? Ya perang itu pakai strategi ya. Perang itu tidak bisa membuka front di seluruh front dibuka ya berat juga. Nah, makanya begitu perdamaian dengan Mekah, maka bisalah membuka front ke Khaybar. Nah selain itu Nabi SAW juga memperhatikan Najd. Najd itu wilayah timur Madinah yang juga berbahaya. Ya. Bahkan Nabi itu pernah bersabda, tanduk setan itu munculnya dari Najd, dari timur. Nah, mengenai Khaybar ini sebenarnya Rasulullah SAW sudah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika turun surah Al-Fath. Surah Al-Fath itu diantaranya adalah menjanjikan tentang penaklukan Khaybar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adakumullahu maghanima katsirah. Ta'khudunaha fa'ajjala lakum. Hadhihi wa kaffa aydiyan nasi ankum wa litakuna ayatan lil mu'minina wa yahdiyakum siratan mustaqim. Allah telah menjanjikan bagi kalian wa'adakumullah maghanima katsiratan, itu rampasan perang yang banyak, ta'khudunaha, yang nanti dapat kalian ambil. Fa'ajjala lakum hadhihi, dan Allah akan menyegerakan ini, ya, rampasan perang ini untuk kalian. Fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiyan nas, dia mencegah manusia dari upaya menganiaya kamu, angkum walitakuna ayatan lil mu'minin, agar kamu bersyukur dan menjadi bukti, ya, ayatan bukti lil mu'minin bagi orang-orang yang beriman, wa yahdiyakum, dan agar dia menunjukkan kepadamu siratan mustaqiman, jalan yang lurus. Nah, apa yang dijanjikan Allah di dalam surah Al-Fath ayat 20 ini tidak lain yang dimaksud adalah Khaybar. Maka Nabi SAW kemudian mengumumkan, kita akan berangkat ke Khaybar, tetapi yang boleh bergabung, yang boleh ikut bertempur ke Khaybar itu diberi syarat, yaitu mereka yang benar-benar biasa berperang, benar-benar biasa berjihad. Yang mentalnya lemah nggak boleh ikut, yang imannya nggak kuat nggak boleh ikut. Dan ini memang petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Al-Fath juga di ayat yang ke-15, yaitu
Orang-orang munafik itu tidak akan mau ikut berperang, diajak perang itu tidak akan mau, males, tidak berani. Maka diberi oleh Nabi. Dan memang yang berangkat itu hanya para orang-orang yang jagoan berperang. Jadi Anda tidak usah melihat jumlah, ya. Jumlah satu kalau jagoan di zaman dulu bisa mengalahkan 5-10 orang. Maka pasukan Islam yang berangkat itu tidak banyak, jumlahnya hanya 1.400 pasukan. Tetapi semuanya jagoan. Artinya kita tidak akan, kalau ada orang begini, kalau ada orang yang lemah, itu maka akan dibutuhkan orang lain untuk melindunginya, dan itu mengurangi kekuatan tempur pasukan. Tapi kalau semuanya jagoan, tidak mikir lagi mau melindungi siapa, semuanya adalah para petarung. Nah, itulah yang terjadi di perang ini, di perang Khaybar ini. Kalau di perang sebelumnya, misalnya di perang Khandaq sekalipun, itu masih banyak pasukan yang lemah yang harus dilindungi. Tapi ketika perang Khaybar ini, semuanya adalah pasukan inti, gampangannya gitulah. Dan di Madinah kemudian tidak tersisa pahlawan-pahlawan besar karena semuanya berangkat ke Khaybar. Ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya berangkat. Ya, Tolhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, semua berangkat yang jago-jago itu. Sehingga yang tertinggal di Madinah itu, kalau Anda tahu yang disuruh memimpin Madinah itu orang yang namanya Siba. Tidak ada yang kenal kan Siba itu siapa? Karena yang jago-jago semuanya ikut perang. Jadi akhirnya kita mengenal tokoh namanya Siba. Tetapi jangan meremehkan Siba ini. Siba al-Usfutoh ini. Siba al-Usfutoh ini dia anak buahnya Abu Dzar. Abu Dzar al-Ghifari. Jadi Abu Dzar al-Ghifari itu kepala suku al-Ghifari. Nah, salah satu anak buahnya namanya adalah Siba al-Ghifari. Dia juga al-Ghifari. Nah, setiap al-Ghifari itu biasanya jagoan juga. Walaupun di sini nggak terlalu jago yang Siba ini. Buktinya nggak ikut berangkat dia. Karena itu ada yang mengatakan kayaknya bukan Siba deh, mungkin Numailah. Nah, ada yang mengatakan Numailah, ada yang mengatakan Siba, ya Allah alam. Tapi riwayat yang kuat itu adalah Siba al-Usfutoh al-Ghifari. Sedangkan orang-orang munafik memang tidak dikehendaki ikut perang oleh Nabi SAW. Jadi sudah tidak akan diajak. Nah, kurang ajarnya orang-orang munafik ini itu mengirim utusan ke Khaybar. Abdullah bin Ubay, pemimpin kaum munafik, itu mengirim utusan ke Khaybar untuk mengabarkan pergerakan pasukan Islam ini. Nah, Khaybar kemudian bersiap setelah tahu, wah ada rencana perang. Itu kurang ajar, jadi kurang ajarnya double ini orang-orang munafik ini, utusannya Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Mereka mengatakan kalian akan didatangi oleh kaum muslimin, oleh pasukannya Muhammad, tapi kalian tidak usah khawatir. Jadi kurang ajar pertama adalah ngasih tahu, memberitahu ke musuh, pengkhianatan. Kurang ajar yang kedua itu meremehkan. Kalian tidak usah khawatir, mereka tidak bersenjata lengkap. Pasukannya mereka tidak bersenjata. Jumlah pasukan kalian juga lebih besar. Kalian pasukannya lebih besar dan kalian bersenjata lengkap. Kalian punya benteng-benteng, tidak usah khawatir. Tapi saya beritahu pasukan itu sedang menuju ke sini. Orang-orang munafik itu kurang ajar sekali. Ya. Maka Khaybar kemudian mengirim utusan ke Ghatafan.
ya, yakni dia mengirim 2 orang utusan namanya Kinanah dan Khausah ke Ghatafan minta bantuan. Nah, untungnya ini Bapak-bapak sekalian, untungnya sudah terjadi perang Khandaq. Mengapa terjadi perang Khandaq itu menguntungkan bagi orang Islam? Karena orang Ghatafan sudah tahu tabiat dari orang-orang Yahudi. Ketika terjadi perang ketika terjadi perang Khandaq, kaum Ghatafan ini menunggu-nunggu orang Yahudi itu datang nggak datang-datang. Baik yang dari Khaybar maupun yang dari Bani Quraisyah. Itu nggak datang-datang. Padahal mereka janji mau gabung ikut perang. Sampai berpuluh-puluh hari, sampai kelaparan melanda dan akhirnya Allah mengirim angin topan yang menghancurkan seluruh perkemahan kaum Ghatafan di peperangan Khandaq itu. Terus mereka sudah termakan strategi Rasulullah SAW ketika ada orang Ghatafan yang masuk Islam kemudian diminta oleh Nabi untuk mengadu domba antara Ghatafan dengan Yahudi. Itu kan orang-orang Yahudi tidak akan pernah menjamin kalian dan kalian juga. Dan sebaliknya dia ngomong ke orang Yahudi, orang Ghatafan tidak akan pernah menjamin kalian. Nah itu semoga masih ingat itu ketika kemarin perang Khandaq itu kan seperti itu kejadian. Jadi sudah timbul distrust, ketidakpercayaan antara Ghatafan dengan Yahudi. Tetapi karena dimintai bantuan, itu aslinya orang Ghatafan ini juga sudah siap. Mereka akhirnya membentuk pasukan dan siap berangkat ke Khaybar. Tapi berangkatnya itu tidak 100% hatinya itu. Itu maksudnya. Jadi tidak, istilahnya itu masih ada gerundelnya gitu, masih ada ingatan masa lalu yang mengganjal gitu. Ya. Tampaknya itu yang mulai terjadi juga di akhir-akhir ini. Ya. Kalau bapak-bapak tahu bahwa kita tidak akan menyangka bahwa negara seperti Spanyol itu berani memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel. Itu memang nggak nyangka kan? Tapi bisa terjadi. Ya karena apa? Karena mereka merasa seperti apa yang dirasakan oleh orang Ghatafan, ya, bahwa orang Yahudi itu suka mengkhianati. Gitu. Jadi walaupun ini berangkat, tapi setengah hati orang-orang Ghatafan. Nah itu menguntungkan bagi kaum Islam. Kemudian Nabi sendiri itu dengan cerdik memilih jalur memutar ketika menyerang Khaybar itu. Nabi SAW itu melintasi wilayahnya Ghatafan. Jadi Nabi memilih mengambil jalur gunung, namanya Gunung Asr. Asr seperti kalau kita nulis sholat asar itu Asr. Tetapi ada yang mengatakan Isr. Isr, Asr atau Isr. Bacanya nggak tahu, pakai fathah atau pakai kasroh. Nah di daerah namanya As-Sohba. As-Sohba itu wilayah yang sudah sangat dekat dengan Ghatafan. Kira-kira kalau perjalanan itu sehari semalam perjalanan. Itu kalau zaman dulu karena wilayah itu nggak ada pepohonan, itu debu pasukan itu sudah kelihatan dari jauh. Debu pasukan musuh itu sudah kelihatan dari jauh. Di wilayah itu ada satu lembah namanya Lembah Ar-Roji. Mereka nginep di situ. Nah orang-orang Ghatafan sudah mau berangkat ke Khaybar. Itu kalau digambarkan seperti apa ya gambarnya ya? Ini Madinah misalnya, ini Madinah, ini Khaybar. Itu wilayah Ghatafan itu di sini. Di sinilah. Nah, Nabi itu muter gitu.
untuk menuju Khaybar. Ini enggak begitu, tapi gini, terus muter gitu. Nah, akibat dari itu, ini melewati wilayahnya Khaybar. Jadi orang-orang Khaybar yang mau berangkat ketika melihat debu pasukan di As-Sohbah itu, waduh, jangan-jangan bukan Khaybar yang diserang, tapi wilayah kita yang diserang. Itu enggak jadi ke Khaybar. Pasukan ini balik, mempertahankan wilayahnya. Mending kita mempertahankan wilayah kita daripada ke Khaybar. Nah, di sana ada 4 jalan yang ditempuh. Di situ ada 4 jalan. Kata petunjuk jalannya begini, ya Rasulullah, ini jalannya ini ada 4 macam. Semuanya menuju ke Khaybar. Baginda mau pilih yang mana? Ya, Nabi mau pilih yang mana? Ini jalannya namanya apa sih? Yang sebelah sini namanya Huzn ya Rasulullah. Jalan namanya jalan Huzn. Huzn itu artinya apa? Kesedihan. Amul Husni, tahun kesedihan. Nggak mau kata Nabi. Jalan kesedihan. Ya deh, kalau gitu jalan satunya. Jalan ini namanya apa? Ini jalan Syas ya Rasulullah. Syas itu artinya apa? Kekacauan. Wah, nggak mau juga. Ngapain? Jalan Huzn, jalan kekacauan. Ya dah, satunya lagi. Ini jalan Hatib ya Rasulullah. Jalan Hatib ya Rasulullah. Hatib itu artinya apa? Sial. Enggak mau yang ini kata Nabi. Terus yang terakhir nih jalan apa? Oh, ini jalan ini namanya Marhab. Marhab seperti kalau kita mengatakan marhaban. Marhab itu berarti apa? Selamat datang. Ya udah kita lewat yang ini saja kata. Jadi jalan-jalan itu ternyata dari dulu itu ada maknanya ya. Dan itu dipilih oleh Nabi jalan Marhab itu menuju ke Khaybar itu. Jadi ingat ketika Sayyidina Husain ketika masuk kota Karbala, digiring oleh pasukan musuh ke Karbala. Beliau bertanya, daerah apa ini namanya? Ini namanya Karbala ya Sayyidi. Ya, Sayyidina Husain itu diberitahu namanya Karbala. Kemudian kata Sayyidina Husain, oh iya, karbun wabala. Karbun wabala. Bencana dan kesedihan. Itu apa, dan dia kemudian kan wafat di situ di Karbala itu. Nah, di dalam perjalanan menuju ke Khaybar itu, ketika melewati satu lembah, disebutkan di dalam satu hadis, lamma ghaza Rasulullah SAW Khaybar, ya, asyrafan nas ala wadin farafa'u aswatahum bit takbir Allahu Akbar la ilaha illallah. Jadi orang-orang ini teriak-teriak bertakbir Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, ya, irba'u ala anfusikum, belas kasihilah kalian pada diri kalian sendiri. Innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Kalian itu tidak sedang berdoa kepada zat yang tuli, juga tidak kepada zat yang sedang tidak ada. Innakum tad'una sami'an qariban. Kalian itu berdoa kepada zat yang maha mendengar lagi maha dekat. Nah, ini adalah salah satu hadis yang dipakai untuk melarang orang berzikir dengan suara keras. Nah, tetapi sebenarnya konteksnya tidak tepat. Mengapa tidak tepat? Karena kata Nabi SAW di situ adalah irba'u ala anfusikum. Artinya apa? Kalian itu ngapain bersuara keras? Karena begini Bapak Ibu sekalian, kebiasaan pasukan Islam ketika mendekati wilayah musuh itu biasanya
datang dan dekat pada malam hari, kemudian mengejutkan musuh di pagi hari. Nah kalau sudah teriak-teriak, gitu, kan musuhnya jadi tahu. Maka itulah kata Nabi SAW, kasihilah kalian diri kalian itu, jangan sampai ketahuan oleh musuh. Toh kita tidak perlu, gampangannya gitu, kita itu tidak perlu teriak-teriak, sebenarnya Allah sudah dengar gitu. Bukan berarti zikir dengan suara keras itu tidak boleh, tidak. Tetapi ini konteksnya adalah perang. Di dalam peperangan Anda tidak boleh menunjukkan posisi Anda kepada musuh. Ini konteksnya begitu, konteks larangan. Jadi bukan berarti kemudian zikir dengan suara keras itu terlarang. Sebab kalau zikir dengan suara keras terlarang, kita tidak boleh takbiran. Iya kan? Padahal takbiran kurang keras apa gitu. Apalagi kemudian dipakai untuk melarang berzikir jamaah ba'da sholat, lebih tidak pas lagi karena tidak ada hubungannya dengan itu. Ini ceritanya perang, bukan ketika sholat, ketika pasukan bergerak melintasi lembah, maka mereka teriak-teriak, Nabi tidak usah teriak-teriak, kalian berdoa kepada Zat yang Maha mendengar. Bahkan dengan hati pun didengar oleh Allah, tidak perlu bersuara pun didengar oleh Allah. Jadi tidak ada hubungannya dengan suara. Maka kemudian di dalam ini banyak pelajaran dalam hadis ini. Yang pertama itu, ya, supaya kita memahami konteksnya, ya, bahwa larangan berzikir dengan suara keras itu dengan memakai dalil ini itu sebenarnya kurang pas, ya, konteksnya tidak tepat, ya, karena ini adalah konteks peperangan di mana Nabi memerintahkan pasukannya hati-hati. Dan memang pasukan Islam itu kemudian sampai di Khaybar itu malam, ya, malam dan menjelang subuh itu mereka sudah mengepung benteng Khaybar. Nah, kemudian di dalam hadis ini diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Di dalam hadis itu Abu Musa al-Asy'ari itu mengucapkan lafaz la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan kecuali karena Allah. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Abu Musa al-Asy'ari, panggilannya adalah Abdullah bin Qais, ya Abdullah bin Qais. Tidakkah kamu ala adulluka ala kalimatin min kanzin min kunuzil jannah? Maukah kamu kuberitahu kalimat perbendaharaan dari perbendaharaannya surga? Maka tentu saja Abu Musa menjawab, bala ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kalimat itu adalah la haula wala quwata illa billah, persis seperti yang diucapkan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Ini adalah kalimat akidah. La haula wala quwata illa billah ini adalah kalimat akidah. Mengapa dikatakan kalimat akidah? Karena ditentang oleh orang Qadariyah dan orang Jabariyah. Orang Qadariyah itu meyakini bahwa ada kekuatan yang selain Allah. Jadi orang itu menciptakan takdirnya sendiri. We mix our destiny. Kita menentukan takdir kita sendiri. Itu orang Qadariyah. Itu menentang kalimat la haula wala quwata illa billah. Dan mereka menganggap itu bukan kalimatnya Rasulullah, itu kalimatnya si Abu Musa. Dan itu tidak benar, kata orang Qadariyah. Kurang ajar kan orang Qadariyah. Sebaliknya orang Jabariyah itu juga menentang kalimat la haula wala quwata illa billah. Padahal Qadariyah dan Jabariyah ini bertolak belakang.
Tetapi kedua akidah sesat ini, yang satu meyakini bahwa manusia menentukan takdirnya sendiri, yang satu meyakini bahwa tidak ada ikhtiar karena orang semua terpaksa dalam melakukan perbuatannya, itu Jabariyah. Itu semuanya itu dikalahkan hanya dengan satu kalimat, yaitu la haula wala quwata illa billah. Maka ini adalah kalimat yang disebut dengan kalimat hauqalah, ini adalah kalimat tauhid, yaitu keimanan pokok kepada Allah dan kepada takdir. Nah, itu yang pelajaran yang kedua. Kemudian ketika di As-Sahbah dekat Khaybar itu, kaum muslimin sholat asar. Mereka itu perjalanan itu pokoknya asar, maghrib, isya gitu ya. Ketika di As-Sahbah itu Nabi meminta bekal. Mana bekal kita? Terus diberikanlah kepada Nabi gandum yang jumlahnya hanya sedikit dan belum matang. Gandum itu masih belum matang, harus dimasak dulu. Kemudian mereka masak gandum di situ. Ajaibnya, begitu gandum ini dimasak oleh Nabi SAW, itu jumlahnya jadi banyak, tidak habis-habis sampai seluruh pasukan ini makan. Sampai seluruh pasukan itu makan, itu baru gandum ini habis. Nah, itu bukti lagi barokah yang disebutkan di dalam kitab tiba itu, ya dahu tadharu barakatuh ma fil mataimi wal masyarib. Nabi itu tangannya itu memberi keberkahan kepada makanan dan minuman. Jadi kalau di perang Khandaq, di perang Parit, itu kan Nabi bagi kurma juga begitu, tidak habis-habis kurmanya. Terus ketika orang masak daging anak kambing itu juga gitu kan, tidak habis-habis itu dibagi. Nah, di sini juga demikian. Gandum itu juga jadi rotinya juga tidak habis-habis dibagi-bagi. Nah, ini salah satu banyak dari kemukjizatan Nabi SAW. Nah, Nabi SAW kemudian memimpin sholat maghrib, sholat isya, yang Nabi itu tidak wudhu lagi, artinya beliau wudhu dengan wudhu asar sampai isya. Artinya apa? Tidak wajib orang untuk wudhu setiap ibadah. Kalau dia masih punya wudhu asal belum batal, tidak apa-apa. Wudhu asar, wudhu maghrib, wudhu isya jadi satu, tidak apa-apa. Tapi kalau tayamum tidak boleh. Kalau tayamum, satu tayamum untuk satu sholat. Jadi kalau dua sholat, ya, dua kali tayamum. Nah, kemudian persiapan perang Khaybar. Ya, bagaimana persiapan di pihak Khaybar dan bagaimana peperangan itu dimulai, kita akan lanjutkan di pengajian berikutnya. Karena waktunya sudah lewat dari jam 6. Mungkin ada 1-2 pertanyaan, silakan. Assalamualaikum, Tat. Cuman satu aja. Masalah yang lokasi yang tidak boleh didatangi oleh kaum muslim seperti Madain Saleh, kemudian Al-Ula, Al-Khaybar. Tapi kenapa sekarang itu malah diperbolehkan? Apakah saat itu aja nggak bolehnya? Terus kemudian Rasulullah memandang waktu itu kaum muslim belum kuat imannya, tapi sekarang oleh sebagian ulama, silakan sekarang umat muslim sudah kuat. Apakah seperti itu? Tentu saja jawabannya tidak ya. Ya, seharusnya tetap ditutup aja. Ya. Atau boleh tapi diberi peringatan. Diberi peringatan. Karena Nabi SAW itu ketika beliau melintasi wilayah sekitar Al-Ula itu beliau itu tidak mau jalan pelan, itu beliau lari setengah lari melintasi wilayah itu. Ya, serbanya ditutupkan, kemudian
setengah nada. Ketika ditanya oleh para sahabat, beliau mengatakan, janganlah kalian melintasi wilayah-wilayah yang dilaknat oleh Allah. Kecuali kalian menangis karena membayangkan pedihnya azab kaum pada masa itu. Ya boleh Anda ke sana, tapi ya nangislah. Kalau tidak siap nangis jangan. Kenapa? Karena kata-kata penutupnya itu yang berbahaya. Aku khawatir apa yang menimpa kaum itu akan menimpa kalian. Kan bahaya kan? Jadi risiko. Nah, tapi ketika ditanyakan kepada pemerintah Saudi mengenai itu, mereka mengatakan kita membuka itu memang untuk kaum kufar, jadi orang-orang dari barat, orang-orang dari Eropa Timur, dari Eropa Barat yang nggak apa-apa kalau mereka kan nggak ada masalah. Gitu. Mereka sudah mal'unun, gitu. Cuman problemnya orang-orang Muslim yang datang juga dibiarkan begitu, itu masalahnya ya. Kemarin ada mutawif yang cerita ke saya kan baru balik dari Mekah ya, mutawif. Dia cerita, dia baru ketika dia pergi ke Al-Ula, jadi dia belum sampai Madain Saleh itu, dia baru di Al-Ula itu. Balik dia pulang, sakit dia 3 bulan. Sakit ya. Jadi mungkin sebaiknya tidak ke sana gitu memang. Itu. Ada lagi? Ya, silakan. Hampir mirip. Hampir mirip pertanyaan. Cuma ini terkait dengan Mina Jadid. Mina Jadid kan lokasinya ada di Wadi Muhasyar ya. Di mana Wadi Muhasyar itu juga termasuk salah satu tempat di mana Allah turunkan azab terkait dengan peristiwa perang Al-Fil, pasukan bergajah dari Abraha. Apakah memang ini juga terkait dengan keadaan Mina yang saat ini sudah tidak mencukupi sehingga ini diperbolehkan untuk digunakan sebagai tempat bermalam? Ya. Mungkin itu aja, Ustaz. Baik. Mengenai Mina Jadid itu memang itu adalah ijtihadnya ulama Saudi ya. Mina Jadid itu diantara bid'ah-bid'ah dalam haji. Sebenarnya bid'ah haji itu banyak itu ya. Kita sekarang melempar jumroh itu dulu itu cuman dinding segini ini gedenya, satu tiang ini. Itu dilempari jutaan orang, satu tiang gedenya. Anda bisa bayangkan, sementara ada mazhab yang mewajibkan harus kena. Oh, betapa susahnya itu, harus kena. Nah sekarang yang kita lempar itu dinding yang panjangnya mungkin 20 meteran kan ya. Ya itu kalau kita ngelempar sebelah situ kan nggak kena. Nggak masuk ke sumurnya berarti kan. Udah gitu dibikin 4 lantai lagi. Dibikin 4 lantai. Lemparnya ini, saya pas haji tahun lalu itu, saya ngelemparnya dari lantai 4. Jadi nggak rame. Cuma lempar. Ini kan bid'ah juga. Nggak ada zaman Nabi. Tapi diperlukan. Ya, masuk kategori bid'ah. Bid'ah hasanah, bahkan bid'ah wajib. Mengapa dikatakan wajib? Karena kalau tidak begitu keselamatan orang menjadi terancam. Padahal hifdzun nafs muqaddamun ala hifdzuddin ya. Menjaga jiwa itu didahulukan dari menjaga agama. Orang sholat wajib
tertib ya, urut dan sebagainya, rukun dipenuhi. Tapi begitu di depannya ada ular, itu boleh Anda ambil pentungan, ularnya pukul dulu, matikan dulu, lanjutkan sholat. Berarti kan melindungi jiwa lebih dahulu daripada aturan agama. Maka itu menjadi boleh gitu di situ. Bid'ah, tapi bid'ah wajib. Ya. Nah, demikian pula dengan mas'a ya, 4 orang sa'i. Itu kalau ada sa'i di atas, nggak ada namanya naik bukit, muter aja, datar-datar aja. Tapi kalau tidak begitu, tidak cukup orang, wilayahnya tidak cukup. Apalagi kalau kita melihat visi Saudi tahun 2030, mereka menghendaki 5 juta sampai 7 juta jemaah setiap kali haji. Ya tidak cukup. Mina tidak cukup. Apalagi Musdalifah. Musdalifah jauh lebih sempit. Maka kemudian sampai muncullah gagasan murur. Murur itu lewat aja. Jadi tidak nginep. Nginepnya itu lewat aja. Atau muter. Muter 2 kali udah dianggap nginep gitu. Mabitnya itu murur. Sebab kalau tidak begitu, tidak cukup ini tempat. Nah, terkait Mina Jadid, itu adalah yang paling besar khilafnya, yang paling besar perbedaan pendapatnya. Karena mayoritas ulama sampai saat itu menganggap tidak sah mabit di Mina Jadid itu. Karena itu bukan Mina. Jelas Mina itu batas-batasnya mana gitu. Nah, langkah pemerintah Saudi ke depan. Kemarin saya tanya ke orang Kementerian Saudi. Itu adalah Mina ini mau ditingkat. Saya tanya berapa tingkat? 5 sampai 7. Itu nanti menjadi solusi mungkin daripada melebarkan Mina, mending ditingkat. Nah itu begitu. Mungkin cukup dulu ya, karena sudah jam 6 lewat. Mari kita tutup bersama dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wasallam. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa inna bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa jammilna bit taqwa akram salam wal afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wasi'an mubarakan thayyiban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.